Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berikut adalah video pembelajaran yang kami buat mengenai materi distribusi frekuensi, ukuran nilai sentral dan ukuran letak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya David Daniel Gultom. Saya Gloria Salagratia Berkanidat. Saya Nomi Dorianti Sembiring. Saya Jacinta Nina Kardosi. Saya Mina Magdalene Gultom. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan distribusi frekuensi. Yang pertama itu menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3, 3 log N. Yang kedua itu menentukan panjang kelas dengan rumus C sama dengan R per K atau XN per X1 kurang X1 per K. Nah, di sini saya akan menjelaskan tadi C sama dengan C interval kelas, XN itu nilai data terbesar, X1 itu nilai data terendah, R itu range, K itu banyaknya kelas. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Contoh soalnya itu hasil survei penghasilan per bulan dari 70 usaha rental kendaraan roda 4 yang diambil secara acak dari seluruh usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Bandung pada tahun 2010. Diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, pertanyaannya susunlah distribusi frekuensi data mentah. Nah, di sini penyelesaiannya kita diminta menyusun data tersebut dari angka terkecil hingga terbesar. N itu sama dengan 70. Nah, rumus sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, 1 tambah 3,3 log 70 itu. Nah, 70 itu dapat dari 1,8451. Nah, 1 tambah 3,3 1 tambah 3,3 1,851 tadi jadilah 1 tambah 6,8 yang dimana jawabannya itu 7,8 dibulatkan menjadi 7. Nah, di sini kita akan menentukan interval kelasnya yang dimana menggunakan rumus C sama dengan R per 3 sama dengan dimana 88 kurang 25 per 7 yang hasilnya 9, tetapi sebaiknya diambil dari 10. Nah, menentukan batas kelas nilai data terkecil 25, maka batasnya bawah kelas 1 pertama dapat dimulai dengan 20. Dengan demikian atas bawah kelas 2 dan 3 berturut-turut 20 ditambah 10 30 dan 30 ditambah 10 40 dan seterusnya. Nah, setelah keseluruhan data dimasukkan ke dalam kelas yang sesuai atau terdistribusi sampai habis dan dijumlahkan, maka akhirnya diperoleh tabel frekuensi atau distribusi frekuensi sebagai berikut. Baik, di sini akan saya lanjutkan mengenai ukuran nilai sentral di bagian min. Yang pertama adalah rata-rata hitung data yang belum dikelompokkan. X bar sama dengan sigma XI per N, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Itu adalah rumus yang akan kita gunakan. Keterangan X bar sama dengan rata-rata, N sama dengan ukuran sampel, XI sama dengan data yang ke I. Contoh soal, seorang staf produksi dari sebuah pabrik yang menghasilkan produk daging dalam kaleng memeriksa sebuah sampel acak 8 kaleng daging sapi untuk diperiksa berat netonya. Data yang diperoleh dalam gram adalah 251, 245, 255, 257, 254, 247, 252, dan 253. Hitunglah rata-rata hitung berat sampel tersebut. Penyelesaian. N sama dengan 8, XI sama dengan 251, X2 sama dengan 245, X3 sama dengan 255, dan X8 sama dengan 253 sesuai dengan soal tersebut. Yang ditanya adalah X bar. Perumus didapat X bar sama dengan sigma XI per N sama dengan XI tambah X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan X8 per 8, di mana banyak data adalah 8. Jadi 251 ditambah 245 ditambah 255 ditambah 253 ditambah 254 ditambah 247 ditambah 252 ditambah 253 per 8 sama dengan, dimana kita dapatkan hasilnya adalah 251,25.
Jadi berat rata-rata sampel produk daging dalam kaleng tersebut adalah 251,25 gram. Yang kedua adalah rata-rata hitung data yang telah dikelompokkan. Di sini kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FIMI per N, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata, N sama dengan ukuran sampel, MI sama dengan nilai tengah kelas yang ke I, FI sama dengan frekuensi kelas yang ke I. Contoh soal. Sampel acak 50 orang karyawan lepas perusahaan manufaktur yang berlokasi di Surabaya. Setelah diteliti mengenai besar pengeluaran per bulannya, diperoleh data sebagai berikut. Di mana teman-teman bisa lihat tabel di atas. Penyelesaiannya adalah X bar sama dengan FIMI per N, di mana 40,475 dibagi 50 sama dengan 809,5. Lalu kita akan lanjutkan di bagian median. Median dari kelompok atau serangkaian data adalah nilai yang letaknya tepat di tengah-tengah bila banyaknya data ganjil, atau rata-rata dari kedua nilai tersebut berada di tengah bila banyaknya data genap. Setelah itu diurut dari data yang terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya diurut dari data yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Yang pertama adalah median data yang belum dikelompokkan. Yang pertama, susunlah data tersebut dari yang nilai terkecil sampai nilai terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, tentukanlah letak median LMD bila jumlah data ganjil sama dengan N ganjil, di mana LMD sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Lalu bila jumlah data genap N sama dengan genap, LMD antara data yang ke N dibagi 2 dan N tambah 2 dibagi 2. Yang ketiga adalah menghitung nilai median MD. Bila jumlah data ganjil, MD adalah nilai data yang ke N tambah 1 dibagi 2. Lalu bila jumlah datanya genap, di mana N sama dengan genap, MD sama dengan nilai data yang ke N dibagi 2 tambah N tambah 2 dibagi 2. Contoh soal. Sebuah sampel acak yang terdiri dari gaji bulanan dalam jumlah juta rupiah, karyawan tetap sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan disajikan sebagai berikut. 3, 9, 2, 5, dan 4. Tentukanlah mediannya. Penyelesaian. Yang pertama, data tersebut disusun terlebih dahulu dari nilai yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Seperti berikut, teman-teman dapat lihat di bagian PPT. Lalu yang kedua, letak median. Untuk N sama dengan 5, N sama dengan ganjil. Letak mediannya pada urutan yang ketiga. 3, nilai mediannya. Nilai median sama dengan nilai data urutan ketiga. X3 sama dengan 4. Jadi MD sama dengan 4. Jadi median dari gaji bulanan kelima karyawan tersebut adalah 4 juta. Yang kedua, median data yang telah dikelompokkan. Bila datanya telah dikelompokkan atau telah disusun dalam distribusi frekuensi atau tabel frekuensi, maka median sekelompok data tersebut dapat dihitung melalui tahapan berikut ini. Yang pertama, menentukan letak median. Letak median kelompok data tersebut ditentukan dengan rumus LMD sama dengan N dibagi 2. Yang kedua, menghitung nilai median MD. Nilai median kelompok data tersebut dapat dihitung dengan rumus MD sama dengan L tambah N per 2 dikurang FC per FM dikali C, di mana L sebagai tepi bawah kelas dari kelas yang mengandung median, N sebagai banyaknya data atau pengawat atau total frekuensi, FC sebagai frekuensi kumulatif, dan C sebagai kelas interval. Contoh soal. Disajikan sebuah sampel acak berupa laba bersih yang diraup oleh 60 rumah kecantikan spa di kota Denpasar. Cara menghitung median laba bersih per bulan 60 rumah kecantikan spa di kota Denpasar adalah, yang pertama, kita lihat dulu tabel seperti di atas. Dan dapat kita ketahui N sama dengan 60, C sama dengan 5R, yaitu terletak antara frekuensi kumulatif 24 dan 46. Seperti teman-teman dapat lihat di garis yang ditarik antara 24 dan 46.
Kelas mediannya adalah kelas keempat. Teman-teman dapat lihat tanda panah dengan di table. Dengan nyatanya 19,5 dikurang 24,5. Jadi L sama dengan 19,5, FC sama dengan 24, dan FM sama dengan 22. Penyelesaian. MD sama dengan L ditambah N per 2 dikurang FC per FM dikali C, di mana 19,5 ditambah 30 kurang 24 per 22 dikali 5, di mana 19,5 ditambah N per 22 dikali 5 sama dengan 19,5 ditambah 1,36, dan kita mendapatkan hasil 20,86. Data tersebut disusun terlebih dahulu dari nilai yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya sebagai berikut: X1, X2 sampai dengan X5, 2, 3, 4, 5, 9 sebagai data. Yang kedua, letak median untuk N sama dengan 5N ganjil. Letak mediannya pada urutan yang ketiga. Letak mediannya, nilai median sama dengan nilai data ukuran ketiga. X3 sama dengan 4. Jadi MD sama dengan 4. Jadi median dari gaji bulan kelima karyawan tersebut adalah 4 juta. Modus. Modus dari serangkaian data adalah nilai atau sifat yang paling banyak terjadi atau sifat yang frekuensinya terbesar. Yang pertama, modus data yang belum dikelompokkan. Yang A, hitung frekuensi masing-masing data atau sifat atau keadaan. Yang B, menentukan modusnya, data yang frekuensinya terbesar atau sifat atau keadaan yang paling sering terjadi. Contoh soal, nilai tabungan sebuah sampel acak yang berukuran 15 berasal dari deposan sebuah bank dalam juta rupiah. Disajikan sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat tabel di atas. Penyelesaian data XI dengan urut 5, X5 sama dengan 100, memiliki frekuensi terbesar yaitu 5, F sama dengan 5. Jadi modusnya adalah tabungan dengan nilai 100 juta rupiah. Modus sama dengan 100 juta rupiah memiliki arti bahwa nilai tabungan yang bernilai 100 juta rupiah. 2. Median data yang belum dikelompokkan. Bila datanya telah disusun dalam tabel frekuensi, maka modusnya dapat ditentukan atau dihitung melalui 2 tahapan, yaitu A. Menentukan letak modus, L-mod, modus terletak pada kelas dengan frekuensi terbesar. B. Menghitung modus, di mana kita akan menggunakan rumus MOD sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Keterangan MOD adalah modus, L sama dengan tepi bawah kelas dari kelas terdapatnya modus, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas terdapatnya modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 sebagai selisih antara frekuensi kelas terdapatnya modus dengan frekuensi sesudahnya, dan C adalah interval kelas. Contoh soal, sebuah sampel nilai penjualan mingguan dalam juta rupiah dari 60 penyalur barang antik di kota Surabaya disajikan sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat di tabel di atas. Penyelesaian, sebuah sampel nilai penjualan minggu dalam jutaan rupiah dari 60 penyalur barang antik di kota Surabaya disajikan sebagai berikut. Dari tabel dapat diketahui bahwa frekuensi modusnya adalah 20. Maka letak modus L-mod pada kelas kelima, kelas D1 sama dengan 20 kurang 13 sama dengan 7, D2 sama dengan 20 dikurang 10 sama dengan 10, L sama dengan 29,5, dan C sama dengan 5. Sekarang kita masuk ke bagian ukuran letak, yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Yang pertama ada K1. Jadi K1 ini merupakan sebuah nilai yang menyatakan 25% dari keseluruhan data nilainya lebih kecil dari nilai K1, dan 75%-nya lagi nilainya lebih besar dari nilai K1. Kemudian K2. K2 merupakan sebuah nilai yang menyatakan 50% dari keseluruhan data yang nilainya lebih kecil dari nilai K2, dan 50%-nya lagi nilainya lebih besar dari nilai K2. Kemudian ada K3. K3 ini merupakan sebuah nilai yang menyatakan 75% dari keseluruhan data nilainya lebih kecil dari nilai K3, dan 25%-nya lagi nilainya lebih besar dari nilai K3. Kita masuk ke rumus kuartil data yang belum dikelompokkan. Pertama itu kita harus menentukan letak kuartilnya terlebih dahulu. Cara mencari letak kuartilnya yaitu X dalam kurung N ditambah 1 per 4.
Kemudian kita mencari nilai kuartil ke X-nya. Bila LKX-nya merupakan bilangan utuh ataupun bulat positif, maka nilai kuartil ke X dalam kurung KX-nya yaitu nilai data dengan urutan ke LKX. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nilai deposito dalam kurung dalam jutaan rupiah dari sampel acak 11 deposan telah disusun sebagai berikut: 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 35, dan 36. Di sini kita akan mencari K1 dan memberikan interpretasinya. Dari sini, karena datanya sudah diurut dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar, maka bisa langsung kita tentukan nilai letak K1-nya, yaitu dengan N11 dan X-nya 1, maka kita masukkan ke rumus K1 sama dengan X dalam kurung N tambah 1 per 4, maka menjadi 1 dalam kurung 1 tambah 1 per 4, hasilnya adalah 3. Letak kuartil pertama dalam kurung K1 yaitu pada data dengan ukuran ketiga nilai K1 yang sama dengan nilai data urutan ketiga yaitu 20. Jadi K1 itu sama dengan 20. Interpretasi nilai K1 ini sama dengan 20 yang memiliki arti kurang lebih 25% dari seluruh sampel deposan tersebut memiliki deposito yang nilainya lebih kecil dari 20 juta dan sisanya lagi yaitu 75% memiliki deposito dengan nilai lebih besar dari 20 juta. Kita masuk ke kuartil data yang sudah dikelompokkan. Cara menentukan letak kuartilnya yaitu dengan rumus X dikali N per 4. Kemudian untuk menghitung nilai kuartilnya yaitu KX sama dengan LX ditambah LKX dikurang FCX per FKX dikali C. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah terdapat tabelnya dan sudah ditentukan tepi kelas dan frekuensi kumulatifnya. Kemudian di sini pertama sekali kita cari dulu letak kuartil pertamanya dengan rumus. Nanti aja lah potong. Di sini kita akan mencari letak kuartilnya yaitu 1 dikali 70 per 4 dengan hasil 17,5. Kemudian kita masukkan ke kuartil pertamanya yaitu L1 dalam kurung LK1 dikurang FC1 per FK1 dikali C. Maka menjadi 49,5 ditambah 17,5 dikurang 12 per 13 dikali 10. Kemudian kita dapatkan 49,5 ditambah 4,23 menjadi 53,73. Kemudian kita lihat interpretasinya. Dengan nilai K1 sama dengan 53,73. Dia memiliki arti kurang lebih 25% dari seluruh sampel deposan tersebut memiliki deposito yang nilainya lebih kecil dari 53 juta. Dan sisanya lagi yaitu 75% memiliki deposito dengan nilai lebih besar dari 53 juta 73 juta rupiah. Untuk K2 dan K3-nya itu saat kita mencarinya itu tetap menggunakan rumus yang sama dengan interpretasi yang sama. Sekarang kita masuk ke desil. Desil adalah nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Dengan demikian, terdapat 9 ukuran desil, yaitu D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D9. Yang pertama, ada desil yang belum dikelompokkan. Ada itu menyusun data tersebut dari nilai terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, menentukan letak desilnya atau LDX, di mana rumusnya adalah LDX sama dengan X dikali N tambah 1 per 10, di mana X itu sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya hingga 9. Kita masuk ke contoh soal. Harga per lembar saham atau dalam ribu rupiah Daro 29 perusahaan yang diambil sebagai sampel acak disajikan sebagai berikut: 15, 16, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 43, 43. Kita dapat melakukannya penyelesaiannya dengan cara LD1 sama dengan 1 dikali 29 ditambah 1 per 10 sama dengan 3, hingga letak desil pertama yaitu pada data dengan urutan ketiga. Yang kedua, desil yang telah dikelompokkan.
A. Menyusun data tersebut dari nilai terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Yang B. Menentukan letak desil atau LDX. Rumusnya, LDX sama dengan X dikali N tambah 1/10, di mana X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 9. Kita masuk ke contoh soal. Cara menghitung D3 dan D8 laba 200 perusahaan real estate laba dalam jutaan rupiah disajikan di dalam tabel berikut. Penyelesaiannya, cara menghitung D3 dan D8 laba 200 perusahaan real estate laba atau dalam kurung jutaan rupiah. Yang A, menghitung D3 dan memberikan interpretasi terhadap nilai D3. Letak D3, X sama dengan 3 dan N sama dengan 200. LDX sama dengan X dikali N per 10. Kemudian kita dapat LD3 sama dengan 3 dikali 200 per 10 sama dengan 60. Perumus itu dalam kurung 5 dikali 6. Nilai D3 dihitung dan didapat D3 sama dengan L3 ditambah dalam kurung LD3 dikurang FC3 tutup kurung per FD3 dikali C. Sama dengan 199,5 ditambah X kali 50. Sama dengan 199,5 ditambah 50 per 75. Sama dengan hasilnya 199,5 ditambah 0,666, hasilnya 200,17. Jadi D3 sama dengan 200,17 juta rupiah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persentil. Persentil yang dilambangkan dengan P besar adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau sesuatu distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama. Dengan demikian, terdapat 99 persentil, yaitu P1, P2, P3, dan hingga P99. Persentil dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persentil data yang belum dikelompokkan. Persentil berasal dari kata persen atau per 100. Jadi persentil merupakan pembagian data terurut ke dalam 100 bagian yang sama banyak. Yang pertama kita menentukan letak persentil dengan menggunakan rumus LPX sama dengan X N ditambah 1 per 100. Dengan keterangannya bisa kita lihat dari PPT. Kita masuk ke dalam contoh soal. Kita bisa lihat soalnya dalam PPT. Yang diminta adalah hitunglah P30 dan berikanlah interpretasi. Penyelesaiannya yaitu susunlah terlebih dahulu data tersebut dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kenapa kita susun? Karena pada soal itu masih acak. Jadi kita harus menyusun dari angka terkecil hingga angka terbesar. Setelah kita sudah susun, kita menentukan letak P30. X-nya adalah 30 dan N-nya adalah 9. N ini adalah banyak data. Pada soal ada 9 data. Kita gunakan rumus LPX sama dengan XN ditambah 1 per 100. LP30 sama dengan 39 ditambah 1 dibagi 100. Jawabannya adalah 3. Sehingga interpretasinya adalah nilai P30 sama dengan nilai data urutan ketiga, yaitu 65. Mengapa 65? Karena pada data soalnya adalah yang ketiga itu adalah 65. Jadi P30 sama dengan 65%. Nilai P30 sama dengan 65%. Artinya kurang lebih 30% dari seluruh data atau 9 tingkat hunian tersebut nilainya kurang dari 65% dan 70%-nya lagi nilainya lebih dari 65%. Yang kedua, kita masuk pada persentil data yang telah dikelompokkan. Bila datanya telah disusun dalam suatu distribusi frekuensi atau tabel frekuensi, persentilnya dapat dihitung melalui tahapan rumus sebagai berikut. Menentukan letak persentil, kita gunakan rumus LPX sama dengan X dikali N per 100. Keterangannya boleh kita lihat pada PPT. Nah, setelah kita sudah menentukan letaknya, kita menghitung nilai persentil ke X-nya, yaitu dengan menggunakan rumus PX sama dengan LX ditambah LPX dikurang FCX per FPX dikali C. X-nya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya hingga ke 99.
Keterangannya kita boleh lihat pada PPT. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini soalnya adalah hasil survei tentang pendapatan bersih per bulan 600 usaha salon kecantikan yang diambil secara acak di sebuah kota adalah sebagai berikut. Setelah kita lihat soalnya, kita harus mencari tepi kelas nyata. Cara kita mencari tepi kelas nyatanya ini adalah dengan cara mengurangkan tepi kelas bawah. Nah, tepi kelas bawah yang pertama adalah 5. Caranya adalah dengan mengurangkannya. 5,0 dikurang 0,5 sehingga tepi kelas nyatanya adalah 4,95. Begitulah hingga seterusnya, dan yang terakhir adalah tepi kelas bawahnya adalah 11,0. Kita kurangkan sehingga kita kurangkan 0,5 dan menghasilkan 10,95. Nah, cara kita mencari FC-nya adalah frekuensi kumulatifnya adalah dengan yang pertama kita buat 0 ditambah 20, kita lihat dari frekuensinya 20 ditambah 29, 49 hingga seterusnya. Setelah sampai selesai, pertama kita menentukan letak persentilnya. Yang diminta adalah persentil ke 30. X-nya sama dengan 30, N sama dengan 600. Banyak datanya 600. Letak P30 sama dengan LP30 sama dengan 30 dikali 600 per 100. Hasilnya adalah 180. Letak P30 antara frekuensi kumulatif 111 dan 263 pada kelas keempat. Kelas nyata adalah 7,95 sampai 8,95. Kita bisa lihat pada tabel yang sebelumnya. Nah, sekarang kita mencari LX. LX-nya sama dengan L30 sama dengan 7,95. FPX-nya sama dengan FP30 sama dengan 152. LX-nya sama dengan L30 sama dengan 7,95. FPX-nya sama dengan FP30 sama dengan 152. Kita masukkan ke rumusnya. PX sama dengan LX ditambah LPX dikurang FCX per LPX dikali C. P30 dikali L30 tambah LP30 dikurang FC30 per FP30 dikali C. Nah, di sini kita harus menggunakan cara pengerjaan. Kita kerjakan dalam pengurungan dulu, baru kita lanjutkan yang lain. Jadi kita masukkan 7,95 ditambah 180 dikurang 111 per 152 dikali 1 sama dengan 7,95 ditambah kita kurangkan dulu 180 kurang 111 yaitu adalah 69 per 152 dikali 1. Hasilnya sama dengan 7,95 ditambah hasil dari 60 dibagi 152 adalah 0,4539 dikali 1 sama dengan 7,95 ditambah 0,4539 sama dengan 4039. Nilai P30 sama dengan 4.300. Nilai P30 sama dengan 8,439 juta. Artinya kurang lebih 30% dari sampel salon kecantikan tersebut pendapatan bersih per bulannya kurang dari 8,439 juta. Dan 70%-nya lagi pendapatan bersih per bulannya lebih dari 8,4039 juta. Sekian video pembelajaran yang kami buat. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian dalam video ini. Besar harapan kami agar video ini dapat menjadi hal yang berguna bagi teman-teman sekalian yang menonton video pembelajaran kami ini. Jangan lupa like dan